Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Al-Falah, NIM 23034170021. Izinkan saya di sini untuk memaparkan sebuah penelitian dalam bentuk proposal skripsi dengan judul skripsi saya, yaitu Semiotika dalam Lirik Lagu Albert Al-Yamani oleh Nisa Sabian dan Adam Ali. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan bab 1, pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Di sini akan saya sampaikan beberapa poin yang melatar belakangi mengapa saya mengadakan atau melaksanakan penelitian terkait lirik lagu ini. Yang pertama, seni musik di dunia hiburan saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, baik di tanah air maupun mancanegara. Viralnya karya lagu-lagu di era milenial ini dilatar belakangi oleh semakin canggihnya media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube. Yang kedua, semenjak diunggah di saluran YouTube Sabian Gambus pada tanggal 10 Mei 2019, lagu Gambus Sabian yang berjudul Albert Al-Yamani telah menduduki posisi trending. Nah, dari keadaan ini, ketika sebuah lagu menduduki posisi trending ketika sudah diunggah di saluran YouTube, dari situ bisa dikatakan bahwa lagu tersebut mempunyai kualitas yang bagus, disukai oleh masyarakat, dan lagu tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi pendengar, khususnya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, lirik lagu yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris serta kolaborasi Nisa Sabian dengan Adam Ali, seorang musisi asal Lebanon. Nah, di sini terdapat sesuatu yang unik, yaitu biasanya kalau di lagu-lagu sebelumnya Gambus Sabian ini merilis lagu yang berbahasakan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kali ini ada sedikit yang berbeda, yaitu di mana dalam lirik lagu tersebut terdapat beberapa lirik yang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu juga Nisa Sabian menggandeng musisi asal Lebanon yang bernama Adam Ali, di mana Lebanon sendiri itu merupakan suatu negara yang menggunakan bahasa resminya bahasa Arab. Kemudian yang keempat, lagu bernuansakan religi ini mudah diterima oleh banyak kalangan, serta bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa Fusha. Akan tetapi, untuk memahami lebih lanjut terkait makna dan pesan yang terkandung di dalamnya, dirasa halayak umum masih minim dalam tingkat memahami. Maka dari akibat fenomena tersebut, saya sebagai peneliti merasa penting dan sangat tertarik untuk menerjemahkan dan menganalisis lagu tersebut. Agar apa? Agar makna yang terkandung di dalamnya itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum secara luas, bukan hanya mereka yang mengetahui bahasa Arab atau pernah belajar bahasa Arab. Seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ajukan, yang pertama, ada apa saja kata-kata yang mengandung unsur semiotika di dalam lirik lagu Albert Al-Yamani. Yang kedua, bagaimana pesan dan makna yang terkandung di dalam lirik lagu Albert Al-Yamani. Berasal dari rumusan masalah yang saya ambil, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kata-kata yang mengandung unsur semiotika di dalam lirik lagu Albert Al-Yamani. Yang kedua, menginterpretasikan pesan dan makna yang terkandung di dalam lirik lagu Albert Al-Yamani. Selanjutnya, terdapat manfaat dari penelitian yang akan saya laksanakan. Di sini terdapat dua jenis manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu dari penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan bagi mahasiswa ilmu bahasa terhadap teori kebahasaan yang berkaitan dengan semiotika. Yang kedua, manfaat praktis. Di sini terdapat dua objek, yaitu yang pertama bagi pembaca sendiri, kemudian yang kedua bagi pembelajar bahasa Arab khususnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah informasi dan hasanah pengetahuan, pemahaman serta penguasaan materi mengenai semiotika. Yang kedua, bagi pembelajar bahasa Arab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran tentang semiotika dan dapat dijadikan bahan kajian untuk membuat penelitian selanjutnya. Karena saya menemukan di
prodi pendidikan bahasa Arab sendiri belum terdapat penelitian yang mengangkat atau menganalisis dengan keilmuan berupa semiotika. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 2. Di dalam bab 2 terdapat kajian pustaka. Di sini saya mengambil rujukan atau kajian pustaka dari luar PBA UNES, yaitu terdapat 5 kajian pustaka. Namun di dalam prodi pendidikan bahasa Arab UNES sendiri saya menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, yaitu dalam objek korpusnya yaitu sebuah lagu. Saya ambil contoh satu yaitu penelitian dari McLean Nisa Asilmi tahun 2012 dengan judul skripsinya yaitu analisis wacana lirik lagu Anafi Intadarik dan Nisah Fakir Umi Kulsum. Yang pertama dari 5 kajian pustaka yang akan saya ambil yaitu M. Imron tahun 2018 dengan judul skripsinya yaitu semiotika dalam lirik lagu Arab Kun Anta yang dipopulerkan oleh Humud Al-Khudar. Yang kedua penelitian dari Lukman Hadi Setiawan tahun 2019 dengan judul skripsinya yaitu Nisa Sabian dalam Kesan Dina Salam Analisis Semiotik. Yang ketiga yaitu penelitian dari Rahmat Hidayat tahun 2014 dengan judul jurnalnya yaitu Analisis Semiotika Makna Motivasi pada Lirik Lagu Laskar Pelangi karya Niji. Yang keempat dari penelitian Nurul Fitri tahun 2015 dengan judul skripsinya yaitu Analisis Nilai Religius dalam Lirik Lagu Insyaallah oleh Mahir Zain versi bahasa Arab. Kemudian yang kelima penelitian dari Nur Hikmah Usman tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu Aisyah Biarkan Kami Bersaudara Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori. Di dalam landasan teori ini saya mengambil 5 pokok pembahasan yaitu 1 semiotik, kedua penerjemahan, yang ketiga kata dan makna, yang keempat musik, dan yang terakhir lirik lagu. Yang pertama semiotik. Peneliti menggunakan model analisis Charles Sanders Peirce dengan teorinya yang biasanya dikenal dengan triangle meaning, diantaranya yaitu berupa tanda, objek, dan interpretan. Kemudian yang kedua penerjemahan. Mengapa diadakannya penerjemahan itu penting dan perlu? Karena pada dasarnya dalam penelitian saya melibatkan 2 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa sumber bahasa Arab, kemudian bahasa sasaran yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga kata dan makna. Tugas seorang penerjemah ialah mengikat makna dari penulis teks sumber untuk kemudian disampaikan kepada pembaca teks target. Kemudian yang keempat musik. Musik ialah seni suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik yang di dalamnya termuat ungkapan rasa, pikiran, ekspresi seseorang, yaitu seorang musisi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Kemudian yang terakhir, lirik lagu. Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang telah didengar, dilihat, maupun dialaminya. Dari kelima landasan teori ini memiliki keterikatan dan kaitannya satu sama lain, sehingga diharapkan dari kelima landasan teori ini mampu membawa keberhasilan dan peluang yang tinggi dalam saya melaksanakan penelitian dari lagu ini. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bab 3. Di dalam bab 3 terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama jenis dan desain penelitian, yang kedua data dan sumber data, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan yang keempat instrumen penelitian, yang kelima teknik analisis data. Yang pertama jenis dan desain penelitian. Jenis dari penelitian yang akan saya laksanakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitiannya yaitu studi pustaka atau library research. Kemudian yang kedua data dan sumber data. Dalam data dan sumber data di sini terdapat 2 sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam sumber data primer yaitu lirik lagu Albert Al-Yaman itu sendiri. Kemudian sumber sekundernya yaitu ada buku, kamus bahasa Arab, jurnal, internet, artikel, dan lain sebagainya yang mampu mendukung tercapainya penelitian yang akan saya laksanakan.
Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik yang akan saya gunakan yang sesuai dengan penelitian saya yaitu teknik simak dan teknik catat. Mengapa? Karena objek penelitian saya adalah sebuah lagu. Sebuah lagu merupakan salah satu dari audio. Maka dari itu dibutuhkan suatu teknik yang menggunakan teknik simak dan teknik catat. Kemudian selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu sebuah kartu data. Kemudian selanjutnya teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis dari sudut pandang terjemahan dan semiotika model Charles Sanders Peirce yang mengumumkan teori segitiga makna yang dikenal dengan triangle meaning. Akan saya sampaikan sedikit gambaran mengenai kartu data yang saya gunakan. Dalam kartu data ini terdapat 4 kolom, di mana kolom yang pertama itu berupa lirik lagu atau representamen, kemudian yang kedua makna leksikal, kemudian kolom yang ketiga objek. Di dalam objek sendiri terdapat icon, indeks, dan simbol, kemudian yang keempat makna tanda atau interpretan. Saya ambil contoh, semisal dalam lirik lagu atau representamen terdapat kata lama, kemudian makna leksikalnya itu berupa bersinar. Kemudian objek dari kata lama itu merupakan golongan dari atau jenis dari indeks. Kemudian makna tanda atau interpretan dari kata lama itu cerah. Mungkin itu beberapa pemaparan singkat dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan, saya persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.